Ya, halo kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kirmir Jembatan Cikapundung Kota Bandung ambles dan merusak pipa air PDAM. Warga Cipaganti krisis air bersih. Kelelahan saat memperbaiki atap rumah yang bocor, pria lansia di Cileunyi, Kabupaten Bandung terpaksa dievakuasi turun oleh petugas damkar. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon hadirkan sejumlah saksi kunci. Dua kebakaran terjadi pekan lalu. Kamis sore, sebuah rumah di Pantura Subang terbakar akibat korsleting listrik. Sedangkan Sabtu malam, lahan di pinggir jalan raya wilayah Pamuruyan, Cibadak, Sukabumi juga terbakar. Kamis pekan lalu, warga permukiman padat penduduk di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanakuan, Subang, panik berupaya memadamkan api yang muncul dari sebuah rumah yang terbuat dari kayu dengan alat seadanya. Kondisi rumah yang berada di gang sempit menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran terjadi saat kakak beradik pemilik rumah, Endang dan Nurhayati, sedang berada di luar rumah. Mereka kaget saat mendapatkan laporan adanya ledakan dari meteran listrik yang membuat rumah langsung terbakar. Petugas damkar Pagaden yang datang hanya bisa mendinginkan sisa puing rumah yang terbakar. Akibat kejadian ini, kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Listrik yang ngebut mungkin konslet. Biasanya kan listrik yang sekarang itu kan kalau beli kalau mau mati kan berkuk dulu. Mungkin itu langsung konslet, langsung korsletan kabel. Saya juga nggak tahu lagi di sini. Berarti akibatnya dari korslet listrik. Korsleting listrik kayaknya soalnya kata adik saya itu ada bunyi letusan gitu. Sabtu malam kobaran api begitu cepat membesar dan melahap lahan gambut yang berada di bukit pinggir Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kampung Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ada 5 titik api yang berkobar cukup besar. Akibatnya para pedagang yang berderet di pinggir jalan serta pengguna jalan sempat panik. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas damkar. Diduga kebakaran lahan terjadi akibat kesengajaan. Zainal Arifin dan Asep Didi melaporkan dari Subang dan Kabupaten Sukabumi. Tanah longsor di Kecamatan Pendei dan Cilawu, Kabupaten Garut, memutuskan ruas jalan antara kecamatan dan saluran irigasi pertanian. Jika tak segera diperbaiki, warga terisolir dan tanaman padi para petani bisa gagal panen. Jalan raya penghubung antar kecamatan di Kampung Cinangsi, Desa Toblong, Kecamatan Pendei, hingga Kamis lalu masih putus total akibat longsor yang terjadi 2 hari sebelumnya. Jalan yang amblas membuat warga Kecamatan Pendei tak bisa melintas ke Kecamatan Cibalong atau wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tertimpa bukit yang longsor, badan jalan sepanjang 50 meter amblas ke jurang sedalam 40 meter. Masih dari Garut, longsor yang melanda Desa Ngamplang dan Kolot, Kecamatan Cilawu, merusak saluran irigasi di Blok Badama, Kampung Cilengsing, Desa Kolot, dan menimpa sawah milik warga yang berada di bawahnya. Longsoran sepanjang 9 meter ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Bila saluran irigasi yang rusak tak segera diperbaiki, maka sawah di 3 desa yang menggantungkan pasokan air pada saluran irigasi tidak bisa digarap, dan sawah yang sudah terlanjur ditanam padi bisa terancam gagal panen. Yang kena dampak ke masyarakat petani sekitar itu pada saat ini 4.200 meter apa 300 tumbak, dan juga kalau seandainya saluran ini terus tidak diperbaiki dengan saat ini, berarti dari desa Kolot, masyarakat petani sawah, desa Kolot, petani masyarakat desa Ngampang, dan seterusnya ke wilayah desa Ngampang Sari, berarti gagal panen. Petani berharap Dinas PUPR Garut segera melakukan perbaikan dan juga memelihara saluran irigasi yang ada yang selama ini dinilai kurang optimal. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Kirmir jembatan Sungai Cikapundung, Kota Bandung ambles hingga merusak pipa air PDAM Sabtu lalu. Akibat kejadian ini, warga Kelurahan Cipaganti mengalami kesulitan air bersih karena pipa air PDAM terputus. Satu lajur paling kiri menuju Cihamplas dan Lembang sepanjang jembatan Sungai Cikapundung, Kota Bandung Sabtu lalu ditutup sehingga menimbulkan kemacetan cukup panjang. Jalur kiri ditutup karena kirmir jembatan Sungai Cikapundung ambles. Diduga tanah ambles akibat rembesan air di dalam tanah dari pipa PDAM yang tak kuat menahan banyaknya tiang listrik yang ditanam tepat di atas jalur pipa. Jadi pipanya boros sedikit, terus kan menghadap ke bawah, airnya itu mungkin juga kena air hujan juga, jadi lama-lama ya. Pecahnya pipa membuat pasokan air ke warga 9 RT di kawasan tersebut terhenti. Pipanya jebol karena mungkin itu terkena longsoran. tiang-tiang itu longsor, iya, karena di situ ada pipa yang besar yang PDAM untuk RW 1. Pipa putus. Ya, pipa putus. 9. Berarti semuanya kesulitan air bersih sementara ini. Untuk sementara, kebutuhan air bersih bagi warga dipenuhi dengan pasokan air melalui mobil tangki air dari PDAM. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pria lansia diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran dari atap rumahnya di Cileunyi, Kabupaten Bandung akibat kelelahan. Korban yang awalnya hendak memperbaiki genting rumah yang bocor, kelelahan dan sempat tak sadarkan diri. Menggunakan tandu, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Sabtu malam berusaha menurunkan Armin, seorang kakek berusia 60 tahun yang sempat terjebak selama 8 jam di atas bangunan setinggi 7 meter di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Menurut keluarga, korban awalnya naik ke atap rumah sekitar pukul 11 untuk memperbaiki genteng yang bocor. Namun, tak kunjung turun, keluarga yang berinisiatif naik ke atas mencari Armin, menemukannya sudah dalam kondisi lemas dan sempat tak sadarkan diri akibat kelelahan. Bapak ini naik untuk ke atas menggunakan genteng dan sampai sekitar jam 5:30 di ada turun-turun, jadi saya mencoba lihat ke atas, pas di atas memang lagi keadaan lemas. Korban yang diikat di tandu khusus akhirnya bisa diturunkan dalam kondisi selamat. Korban yang mengalami kelelahan mendapatkan pertolongan pertama sebelum dibawa ke Rumah Sakit AMC Cileunyi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kelahiran 48.